Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, di sini izinkan saya Andi Ahmad Nur Rahman akan membagikan aksi nyata topik yang kedua dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 708/P/2020. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Selanjutnya, fungsi kurikulum sendiri. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan konteks karakteristik siswa demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Alasan yang pertama adalah lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga, menghasilkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum. Bagaimana kita tahu bahwa Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Dimulai dari 2004 itu ada kurikulum KBK, 2006 itu ada kurikulum KTSP, selanjutnya di tahun 2013 ada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kemudian pada tahun 2017 itu ada kurikulum revisi dari kurikulum 2013. Kemudian yang terakhir yang akan kita laksanakan yang sudah kita terapkan sekarang ini yaitu adalah kurikulum merdeka. Kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga struktur kurikulum. Yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Adaptasi kurikulum. Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum operasi satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan, kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Komponen KOSP. Yang pertama adalah karakteristik satuan, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP atau alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran mencakup matan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.